Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Naswa dari kelas SI Red B dengan NIM 09031182227081. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait program yang saya buat untuk UAS pada mata kuliah pemrograman komputer. Program yang saya buat ini adalah sebuah website pembelian tiket kereta api beserta cetak tiket dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini saya menggunakan 4 macam, yaitu perulangan, pemilihan, fungsi, dan juga array. Baik, kita mulai saja. Yang pertama di sini ada fungsi. Di sini saya membuat fungsi dengan variabel bernama vaksin. Dan terdapat sebuah variabel juga bernama usia dengan tipe data integer. Di sini saya buat pemilihan pada bagian fungsi, yakni jika usia tersebut kurang dari 18 atau usia tersebut lebih dari sama dengan 50, maka nanti saat programnya di running dan fungsi ini dipanggil di main program, dia akan menampilkan tulisan Anda tidak wajib vaksin booster. Nah, jikalau misal umurnya tidak sesuai dengan kondisi ini, maka nanti akan muncul tulisan pada bagian else, yaitu Anda wajib untuk vaksin booster. Baik, kita lanjut ke bagian main program. Di sini, saya menggunakan array. Dengan array-nya, saya beri tipe data integer dengan variabel bernama build, dengan indeks array tersebut 0, 1, dan 2. Di sini saya membuat scanner. Scanner kill sama dengan use scanner. Nah, lalu saya lanjutkan, saya menggunakan perulangan. Dengan perulangan untuk array, yaitu integer i, dengan memanggil array bilangan tadi. Sehingga nanti perulangannya akan dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah selesai melakukan perulangan, di bagian bawah perulangan di sini, eh, perulangan ini akan mengulang atau mencetak bagian ini, website pembelian tiket kereta api. Di sini juga saya membuat pada program, saya ingin pengguna atau user nanti memasukkan nama mereka, nick mereka, dan juga usia mereka. Nah, setelah itu saya membuat variabel nama, nick, dan usia. Nah, setelah selesai, nanti saya ingin pembeli atau pengguna kereta api tersebut nanti memasukkan stasiun awal dan tujuan mereka. Di sini ada terdapat 3 stasiun. Yang pertama, stasiun Kertapati menuju stasiun Prabu Yang kedua, stasiun Kertapati menuju stasiun Lahat. Dan yang ketiga, stasiun Prabu ke stasiun Lahat. Nah, setelah user melihat pilihan stasiun yang telah saya buat, nanti saya ingin user memasukkan kode stasiun yang telah saya buat di sini, yaitu satu ini, dua Kertapati Lahat, tiga Prabu dan stasiun Lahat. Nah, setelah user memasukkan kodenya tadi, angka satu atau dua atau tiga, nanti masukan user tadi akan disimpan di sebuah variabel bernama kode. Setelah saya membuat variabel kode, maka saya akan melakukan yang namanya switch case. Karena di sini programnya sudah tentu urutan satu, 2, dan 3-nya. Nah, untuk case pertama, karena di sini adalah stasiun Kertapati menuju stasiun Pramuka, maka nanti akan keluar etiket. Etiketnya, etiket kereta api Indonesia, dengan memanggil variabel nama, sesuai dengan nama Anda, ini mengambil variabel ini telah kita buat tadi, lalu usia Anda, sesuai dengan variabel yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini saya memanggil sebuah fungsi yang telah kita buat sebelumnya, yaitu fungsi ini, fungsi vaksin. Nah, fungsi vaksin ini memanggil variabel usia yang telah diisikan oleh user tadi. Nah, setelah selesai, pada case pertama, saya menampilkan stasiun awal tujuannya Kertapati menuju stasiun Prabu Mulih dengan menambahkan jam keberangkatan yaitu jam 9 sampai jam 10.30 dengan harga tiket sebesar 29.000. Lalu selanjutnya, kita berikan break dan lanjut ke case 2. Pada case 2, jikalau nanti user mengisikan angka 2, maka yang akan muncul adalah pada bagian case 2. Nah, di sini terbentuk etiket kereta api Indonesia dengan memanggil nama variabel, di variabel usia dari dibuat tadi, dan memanggilkan fungsi vaksin. Nah, setelah itu, yang membedakannya antara case 1, 2, dan 3 itu ada pada bagian ini. Stasiun awal dan tujuan, jam keberangkatan, dan sampai di tujuan. Untuk selebihnya sama. Nah, begitulah program yang saya buat. Selanjutnya, mari kita running programnya. Nah, ini adalah contoh hasil running dari programnya. Di sini programnya meminta user untuk mengisikan nama mereka. Mari kita isi namanya, misalnya adalah Kilah. Masukkan nomor induk kependudukan, misalnya 090876.
Masukkan usia Anda, misalnya 18 tahun. Nah, di sini program meminta user untuk mengisikan stasiun awal dan tujuan. Misal di sini adalah stasiun Kertapati ke Prabu Muli. Setelah user mengisikan kode stasiunnya tadi, maka akan muncul etiket. Etiket kereta api Indonesia dengan nama user tadi Kilah, nick Anda, nick user tadi 0909 876, lalu usianya adalah 18 tahun. Nah, karena kita memanggil fungsi program vaksin tadi, maka karena usia dari user ini adalah 18 tahun, yang mana tidak memenuhi kondisi pada if, maka dia akan timbul tulisan Anda wajib vaksin booster. Setelah itu akan muncul juga stasiun awal dan stasiun tujuan, serta jam keberangkatan dan harga tiketnya. Nah, karena kita melakukan perulangan sebanyak 3 kali, maka program akan menagih kepada user untuk mengisikan eh, program tadi sebanyak 3 kali. Kita isi lagi, misal namanya adalah Dina. Misal nicknya 123456, usianya misalnya adalah 13 tahun. Stasiun awal sampai stasiun tujuan, di sini kita isikan stasiun yang kedua, yaitu Kertapati menuju Lahat. Nah, setelah mengisikan stasiun awal dan tujuan, maka akan timbul etiket. Etiketnya adalah nama, Dina, NIK Anda 123456, usianya 13 tahun. Karena kondisi usia 13 tahun itu sesuai dengan kondisi yang ada di if, yaitu usia kurang dari 18 tahun, maka akan timbul pada etiketnya, yaitu Anda tidak wajib untuk vaksin booster. Lalu timbul juga tulisan stasiun awal dan tujuan, jam keberangkatan, dan harga tiketnya. Oke, kita mengisi lagi program untuk yang ketiga kalinya atau yang terakhirnya. Nama Anda, misalnya namanya adalah Zelda. Nomor induk, misal nomor induknya, usia, misal usia Zelda adalah 52 tahun. Kita isi stasiun awal dan tujuan, misal 3. Nah, ki- eh, produknya atau outputnya yaitu etiket kereta api lagi dengan nama Zelda, NIK-nya 56789, usianya 52 tahun. Karena usia 52 tahun itu sesuai dengan kondisi pada if, yaitu usia lebih dari sama dengan 50 tahun, maka akan muncul output berupa Anda tidak wajib vaksin booster. Lalu muncul stasiun awal dan tujuan, yaitu stasiun Prabu Mulih ke stasiun Lahat, dan jam keberangkatan dari jam 10.30 sampai jam 1. Lebih kurang begitulah program yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.